Halo teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam program acara Kabar Fotografi di Banjar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua. Semoga semua dalam kondisi yang sehat, tidak kurang satu apapun, dan tetap bersemangat untuk terus belajar fotografi ya. Nah teman-teman, saya mengingatkan dulu nih buat teman-teman yang mungkin baru saja bertemu dengan video ini. Nah, artinya untuk episode-episode sebelumnya sudah ketinggalan kan ya. Jangan takut, teman-teman bisa saksikan di channel YouTube-nya Banjar TV dengan program acara Kabar Fotografi. Di sana teman-teman bisa menyimak episode-episode sebelumnya, di mana saya sharing beberapa tips-tips buat teman-teman dalam mengenai fotografi. Tapi jangan lupa bahwa teman-teman ya di subscribe ya YouTube-nya biar nggak ketinggalan apa saja nanti yang akan kita sharing untuk episode berikutnya. Nah teman-teman juga mungkin ada yang bertanya nih, apakah saya bisa dipanggil untuk menjadi narasumber dalam untuk acara-acara baik itu di kampus-kampus maupun di perusahaan ataupun juga mungkin di komunitas membutuhkan narasumber seputar fotografi? Silakan hubungin saya melalui WA saya maupun melalui Instagram saya ya. Di follow loh Instagram saya teman-teman, mungkin teman-teman berminat untuk belajar melalui Instagram saya. Baik teman-teman, untuk kali ini saya akan sharing tentang apa ya. Nah, nanti kita simak bersama ya teman-teman. Untuk kali ini saya akan sharing tentang kebersamaan fotografer di dalam sebuah komunitas. Kebetulan sekali saya mengikuti komunitas fotografer Aura Borneo dan juga beberapa komunitas yang lain. Nah, di dalam komunitas ini kami biasanya mengadakan kopi darat gitu ya, kopdar. Nah, sebulan sekali lah ya, paling tidak minimal 1 bulan sekali kami mengadakan kopdar. Di dalam kopdar tersebut apa saja yang kita lakukan ya? Ya tentu saja kita sharing biasanya tentang fotografi, baik itu mengenai tips-tips apa yang perlu teman-teman yang lain ketahui gitu ya, sharingnya, atau mungkin kita bedah foto. Nah, biasanya kami juga akan mengadakan hunting bersama, memfoto apa gitu ya, tergantung tema yang mau kami angkat gitu. Mungkin itu tentang teknik-teknik fotografi gitu. Nah, untuk kali ini kami beberapa kali mengadakan hunting, salah satunya adalah hunting model. Kalau bicara tentang model, artinya yang kita foto itu tentang kecantikan ya kan, beauty gitu kan. Nah, kebetulan juga model yang kami foto ini juga menunjukkan tentang kecantikannya karena modelnya masih muda gitu, terus juga berpakaian yang menarik gitu ya, sesuai konsep yang ingin kami angkat gitu. Apakah konsep itu mengenai wedding misalnya, apakah mengenai dia berpakaian adat mungkin gitu ya, atau mungkin dia berpakaian yang modern atau berpakaian yang kebaya gitu ya. Jadi banyak tema yang bisa kita angkat apabila kita hunting model. Nah, pada kesempatan waktu itu kami mengadakan hunting model beauty dengan tema mereka menggunakan pakaian yang muslim gitu ya, ataupun wanita-wanita yang ada yang berkebaya gitu kan, karena kami ingin mengangkat suasana-suasana tertentu. Salah satunya adalah suasana seorang gadis menggunakan pakaian kebaya yang agak mengarah ke tradisional gitu ya, kebaya yang dipakai dan menggunakan bawahnya ya kain gitu, kain gitu ya, batik gitu. Dengan suasana kami mengambil view alam begitu, tapi masih sebenarnya kami huntingnya di sebuah rumah gitu. Nah,
Tapi kebetulan situasi di situ menunjukkan lokasi yang alami gitu. Jadi kami mengangkat suasana alami seolah-olah itu berada di sebuah pedesaan gitu ya. Karena kebetulan juga lokasi tempat kami itu rumahnya gitu, dia bahan rumahnya itu memakai kayu gitu ya, jadi alamiah gitu. Jadi yang kami angkat akhirnya sesuatu yang natural gitu, yang lebih ke alam. Nah, hal apa saja yang kami angkat? Yang pertama adalah bagaimana caranya kita memfoto model dengan konsep tersebut. Nah, kita ambil lokasi yang tepat. Jadi teman-teman, apabila teman-teman ingin mengonsep gitu ya, foto konsep bersama dengan teman sesama fotografer gitu ya, misalnya dalam satu komunitas gitu ya. Hal pertama yang diperhatikan adalah tema dari konsep tersebut ya. Kalau kita sudah mengangkat temanya, kita kemudian bisa menentukan pakaian apa yang harus dipakai oleh model. Kemudian juga kita juga bisa menentukan lokasinya. Nah, dua hal itu yang sangat penting sekali karena itu yang akan kita angkat, kita visualisasikan dalam sebuah foto bahwa ini adalah yang ingin kami sampaikan, bahwa ini adalah seorang gadis desa, mungkin gitu ya, gadis desa yang dia berada di suatu tempat yang memang berbau pedesaan gitu. Nah, jadi jangan sampai tema dengan konsep yang kita inginkan tuh lepas. Contoh seperti yang kami hunting kemarin, kami mengangkat tema alami gitu, dengan view pemandangan yang alami juga, sekitarnya yang alami di dalam indoor, malah sebenarnya indoor waktu itu karena hujan. Awalnya mau outdoor tapi outdoor kami tidak bisa karena hujan, akhirnya kami indoor. Dan syukur sekali karena TKP-nya tempatnya itu masih menggunakan lokasinya itu ya, properti di rumah tersebut menggunakan alat-alat kayak kursi, bangku dan segala macamnya tuh alami dari kayu gitu. Jadi tetap menunjukkan kealamiannya gitu ya. Nah, yang penting sekali adalah ya tadi, yang pertama adalah pakaian yang digunakan oleh model. Dan jangan lupa juga untuk riasannya ya, jangan sampai tidak sesuai. Kita ingin menunjukkan dia adalah seorang gadis desa, tetapi mungkin make upnya gitu ya, riasannya terlalu menor, berlebihan, bahkan mungkin menggunakan gemerlap segala macam, itu tidak sesuai. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Hal sepele tapi sebenarnya sangat menentukan sekali gitu untuk tema kita. Nah, makanya dalam hal ini kami bersama-sama hunting, mengangkat tema foto beauty seorang gadis di rumah gitu ya, tapi dengan tema alami natural gitu ya. Kami mencoba untuk juga sharing dengan teman yang lain. Kami menggunakan saat itu lighting yang kami gunakan adalah continuous ya, dengan satu lighting saja continuous. Alhamdulillah itu pun sudah bisa menghasilkan foto yang bagus. Nah, karena suasananya itu hujan, jadi agak gelap gitu ya. Tapi kami juga memanfaatkan suasana hujan tersebut. Jadi ada beberapa foto yang kami ambil dengan background belakangnya tuh adalah halaman rumahnya yang hijau, tapi ada tetesan-tetesan hujan. Nah, jadi itu adalah bersifat insidental, maksudnya mendadak ya. Tapi kita manfaatkan, kita maksimalkan menjadi sebuah foto yang bagus malah gitu ya. Jadi walaupun hujan itu tidak masuk dalam schedule kami gitu, tapi akhirnya ya bisa kami manfaatkan suasana hujan tersebut menghasilkan foto yang juga menarik. Satu hal yang di sini kami angkat adalah tentang kebersamaan kami di dalam sebuah komunitas. Bagaimana kami bisa bersama-sama bergantian untuk memfoto. Nah, bagaimana caranya bergantian ini? Ya, kita harus tentukan dulu nih teman-teman yang menggunakan lensa dengan focal lens tertentu, kita harus gantian. Karena kan lensa yang mereka gunakan pasti berbeda-beda. Ada yang focal lensnya pendek, ada yang panjang gitu ya, ada yang lebar. Nah,
biasanya kami kelas-kelaskan dulu siapa yang menggunakan lensa kapoka lensnya sekian gitu ya. Lensa mungkin 35 sampai 50 atau yang 50 ke atas, misalnya 85 ke atas, atau bahkan mungkin yang menggunakan lensa tele gitu ya. Nah, kami akan mengaturkan dulu kelas-kelas mereka ini sesuai dengan lensa, karena dengan begitu mereka semua bisa mendapatkan foto yang diinginkan, ya bisa bergantian gitu. Nah, jadi waktunya pun kita atur sedemikian rupa. Nah, teman-teman, kebetulan saat itu pun kita bisa mengadakan itu sebagai latihan ya buat teman-teman yang lain gitu, latihan memoto model gitu dengan konsep. Tapi di situ juga kami sengaja mengadakan lomba foto saat itu lah, on the spot lah ya, lomba fotonya, biar menyemangati teman-teman semua, semangat untuk menghasilkan foto yang bagus nih, biar ini sudah betul apa enggak foto saya gitu lah. Terus kalau sudah betul menang enggak ya gitu kan ya. Nah, jadi salah satu tujuan kami adalah selain kami sharing, kami juga bisa mempraktekkan ilmu-ilmu kami bersama, saling sharing gitu ya, apa yang bagus dan apa yang perlu dikoreksi. Dan kami juga bisa memberikan nilai makna bagaimana sebuah kebersamaan dalam sebuah komunitas. Nah, itu tadi yang bisa saya sharing untuk teman-teman yang suka ikut dalam sebuah komunitas ya. Jadi tidak ada salahnya kita ikut komunitas, karena di komunitas itu kita bisa saling berbagi, mengoreksi mungkin apa yang kurang, apa yang masih tidak cukup ilmu kita gitu ya. Kita juga bisa sharing kepada mereka, melengkapi apa yang kita harus ketahui lebih jauh tentang fotografi. Teman-teman, demikian tadi saya sharing tentang aktivitas dalam sebuah komunitas, salah satunya tentang hunting ya, hunting bersama. Hal seperti itu tentu saja hal yang menyenangkan bagi kami seorang fotografer apabila kita bisa hunting bersama, salah satunya hunting model misalnya ya. Belum lagi hunting genre lainnya, banyak masih yang kami lakukan bersama dalam hunting ini. Karena dengan hunting bersama itu kita tidak hanya sharing tentang teori, tetapi kita langsung bisa mempraktekkan. Setelah kita sharing tentang teori, kita langsung praktek. Ya, itu adalah kelebihannya apabila kita hunting bersama, ya. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman juga berminat untuk bisa bergabung dalam suatu komunitas gitu ya, komunitas fotografi. Dan semoga sehat selalu buat teman-teman semua. Sampai di sini saya bertemu lagi dengan saya Endang Sesirinda dalam Kabar Fotografi di Banjar TV. Sampai bertemu lagi.